Shalom sahabat-sahabat bijaksana channel yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita sudah sampai pada renungan tentang buah roh kelima, yaitu kemurahan. Bagi sahabat-sahabat terkasih yang belum menonton video kami sebelumnya, yaitu buah roh pertama kasih, buah roh kedua sukacita, buah roh ketiga damai sejahtera, dan buah roh keempat kesabaran, kami sarankan menonton video-video tersebut agar kita semua memperoleh pemahaman penuh tentang kesembilan buah roh yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kemurahan dalam ayat Alkitab tersebut merujuk pada kemurahan hati, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mudah memberi, tidak pelit, penyayang dan pengasih, suka menolong, baik hati. Cerita yang paling cocok untuk menggambarkan kemurahan hati adalah cerita tentang seorang Samaria yang murah hati yang bisa kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 30-35. Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, 'Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali.' Sahabatku, dari cerita tersebut kita bisa mengetahui 3 sifat kemurahan, yaitu pertama, kemurahan itu penuh dengan belas kasihan. Kedua, kemurahan itu memerlukan tindakan. Yang ketiga, kemurahan itu adalah kekuatan. Mari kita bahas yang pertama. Kemurahan itu penuh dengan belas kasihan. Dalam kisah tersebut ada seorang imam. Ia melihat orang yang terluka, akan tetapi ia mempercepat langkahnya dan melewatinya dari seberang jalan. Barangkali imam itu mengira orang itu sudah mati, dan apabila ia menyentuh orang mati, maka berdasarkan peraturan Yahudi, ia akan najis selama 7 hari dan akan kehilangan gilirannya untuk bertugas di bait suci. Imam itu memilih bahwa hal-hal seremonial lebih penting daripada perbuatan sosial. Bait suci dan liturginya lebih berarti bagi imam tersebut dibandingkan penderitaan sesamanya. Dalam kisah tersebut juga ada seorang Lewi. Orang Lewi adalah orang yang motonya adalah nomor 1 aman. Ia tidak mau mengambil resiko untuk menolong siapapun karena para perampok mempunyai kebiasaan menggunakan umpan. Yaitu salah satu perampok berpura-pura menjadi orang yang luka, dan ketika ada musafir yang tidak terduga berhenti untuk memperhatikan korban itu, perampok-perampok lain akan keluar dan merampok orang itu.
Orang ketiga yang melewati orang yang terluka itu adalah seorang Samaria. Mengapa orang Samaria ini menolong orang yang terluka itu, padahal ia tidak mengenalnya? Jawabannya adalah belas kasihan. Sementara imam dan orang Lewi melihat korban itu dan bertanya, "Apa yang akan terjadi dengan kita jika kita menolongnya?" Orang Samaria itu bertanya, "Apa yang akan terjadi dengan orang itu jika aku tidak menolongnya?" Yang kedua, kemurahan itu memerlukan tindakan. Orang Samaria yang baik menghampiri korban yang terluka dan berbicara dengan dia, membalut lukanya, dan membawanya ke suatu tempat di mana korban itu dapat beristirahat dan disembuhkan. Belas kasihan tanpa tindakan tidak ada gunanya. Kemurahan ditunjukkan lewat tindakan. Poin yang ketiga, kemurahan itu adalah kekuatan. Orang yang murah hati adalah orang yang menghentikan apa yang sedang mereka kerjakan untuk mengamati adanya kebutuhan sesamanya, sekalipun banyak orang lain akan melewatinya begitu saja. Saat ini, banyak orang di sekeliling kita yang terluka dan membutuhkan pertolongan kita. Orang yang murah hati akan peka terhadap kebutuhan orang lain dan menolong mereka. Kemurahan bukanlah suatu kelemahan, melainkan suatu kekuatan untuk menopang orang lain dan untuk berbuat sesuatu bagi orang lain. Sahabat-sahabat yang terkasih, dengan memberikan kemurahan kepada orang lain, sebetulnya kita mendapatkan berkat ganda. Pertama, kita pasti diberkati Tuhan karena kita bisa memberkati orang lain. Kedua, kita akan merasakan sukacita dan damai sejahtera ketika kita bisa menolong dan memberkati orang lain. Ini pun adalah berkat dari Tuhan. Jadi, kita diberkati untuk memberkati. Dan ketika kita memberkati, kita mendapatkan berkat tambahan. Sungguh luar biasa Allah kita. Nah, sahabat-sahabat bijaksana channel yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan seri buah-buah roh kali ini. Apabila saudara menyukainya, silakan like dan subscribe, serta memberikan komentar dan membagikan video ini agar dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang barangkali sedang membutuhkannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.